Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini oleh karena Allah selalu baik di dalam kehidupan kita. Ia menuntun, melindungi, dan memberkati kita sepanjang satu minggu di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Dan pada saat ini kita tiba di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 dengan judul Janji. Mari kita ikuti pelajaran kita berikut ini. Di dalam pelajaran kita yang ke-8 ini menceritakan bahwa Allah telah berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah, dan ia merealisasikan akan janji tersebut. Sarah melahirkan bagi Abraham seorang putra dalam masa tuanya, dan dia menamai bayi tersebut Ishak. Dan kita tahu bersama bahwa Abraham telah meninggalkan tanahnya menuju tanah perjanjian lebih dari 50 tahun yang lalu. Dan pada saat cerita ini diceritakan, dia bukan lagi seorang yang muda, tetapi dia adalah seorang pria tua dan imannya lebih kuat dari sebelumnya. Kita tahu bersama cerita pengalaman kehidupan dari Abraham, ada pasang surut imannya kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini imannya sudah lebih kuat lagi dari sebelumnya, dan dia siap untuk beristirahat karena dia percaya pada janji Tuhan. Tetapi cerita mengenai Abraham dan Sarah tidak hanya berhenti ketika Ishak dilahirkan, tetapi masih ada cerita kelanjutannya. Pada saat itu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang dijanjikan, yakni Ishak. Kemudian dia kehilangan Sarah. Sarah meninggal. Selain itu Ishak masih lajang dan tidak memiliki anak, dan Abraham harus berjalan dengan iman lagi untuk mencarikan jodoh untuk Ishak anaknya. Kita akan mengulangi kembali pelajaran kita pada saat ini. Kita akan melihat ujian iman dari Abraham, pemenuhan janji yang diberikan Allah kepada Abraham, dan mengambil alih tanah Kanaan, mengamankan akan benih ataupun keturunannya selanjutnya, dan lebih banyak lagi keturunan dari Abraham. Kita akan mengulangi pelajaran kita yang kita telah pelajari setiap hari. Kita akan melihat garis besar dari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Di dalam pelajaran kita ada peristiwa yang terjadi di Bukit Moria, dan ini merupakan ujian iman yang Allah berikan kepada Abraham. Ibrani 11 ayat 17 mengatakan, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, yang harus dia lakukan adalah dia harus mempersembahkan Ishak sebagai korban yang Allah telah minta kepada Abraham untuk ia harus persembahkan. Kalau kita membaca di dalam Yeremia 7 ayat 31, Tuhan tidak pernah meminta pengorbanan manusia. Selain itu, mengorbankan Ishak bertentangan dengan janji yang Allah telah berikan kepada Abraham jauh sebelum Ishak itu dilahirkan, yakni keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi bagaimana mungkin Ishak ini yang merupakan penerus dari keturunan Abraham pada waktu itu harus dikorbankan? Dengan kata lain, Ishak itu harus mati. Apakah Abraham salah memahami perintah Allah di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 tersebut? Kalau kita membaca di dalam Kejadian 22, ada perintah yang Allah berikan kepada Abraham. Ia harus pergi ke Bukit Moria, ia harus membawa Ishak, mempersembahkan Ishak sebagai korban. Dan yang dilakukan oleh Abraham adalah ia tidak bersungut-sungut, ia tidak menggerutu, ia tidak ada tawar-menawar dengan Tuhan. Yang ia lakukan adalah ia menurut. Abraham mengenal suara Tuhan. Dia sepenuhnya memahami permintaan Tuhan, dan dia percaya, menyimpulkan bahwa Tuhan mampu membangkitkan dia atau membangkitkan Ishak bahkan dari kematian, kalaupun memang Ishak harus dikorbankan. Kali ini Abraham benar-benar beriman kepada Tuhan. Tuhan sedang menguji Abraham, hatinya sedang dihakimi. Dan kalau kita membaca di dalam tulisan Roh Nubuat Spiritual Gifts volume 3 halaman 105, di sana mencatat bahwa peristiwa di Bukit Moria, manakala Abraham harus mempersembahkan akan Ishak sebagai korban, tidak seharusnya terjadi apabila Abraham percaya dengan sepenuhnya manakala Tuhan mengatakan bahwa ia akan mendapatkan keturunan. Tidak perlu ia mengikuti akan saran dari Sarah untuk tidur dengan Hagar, sehingga pada akhirnya Ismail itu dilahirkan. Kalau Abraham percaya pada waktu peristiwa tersebut, peristiwa di Bukit Moria ini tidak perlu terjadi. Tetapi oleh karena Abraham dan Sarah meragukan Tuhan, sehingga dengan pikiran manusia mereka berpikir bisa membantu rencana Tuhan dengan mengambil Hagar untuk tidur dengan Abraham, sehingga Ismail itu dilahirkan. Itulah sebabnya harus ada peristiwa di Bukit Moria
untuk melihat apakah benar Abraham beriman kepada Tuhan atau tidak. Dan hasilnya memuaskan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 22 ayat 12. Apa yang dilakukan oleh Abraham, dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Ketika Ishak bertanya tentang domba untuk korban bakaran, Abraham memberikan jawaban yang menarik. Allah yang akan menyediakan akan anak domba untuk korban bakaran baginya. Korban bakaran adalah sejenis korban. Hewan itu harus habis dilalap api. Dan Ishak memperhatikan bahwa tidak ada hewan untuk dikorbankan. Abraham menghindari pertanyaan Ishak dengan menyatakan bahwa Tuhan akan menyediakan. Dan ini merupakan respon iman dari Abraham kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menyediakan hewan untuk korban bakaran. Binatang itu mati menggantikan Ishak. Dan Allah menegaskan pemenuhan janji itu dengan cara ini. Dan Abraham menang terhadap ujian iman yang diberikan kepadanya. Korban yang disediakan di dalam peristiwa Kejadian pasal 22 ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada penggenapan dari domba sebagai korban tersebut, yakni Yesus sebagai anak domba. Ia mati di kayu salib untuk keselamatan kita, agar kita yang tadinya akan binasa dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah melakukan segala sesuatu untuk keselamatan manusia. Tidakkah kita berterima kasih kepada Tuhan karena Allah sungguh baik di dalam kehidupan kita? Rencana keselamatan diberikan di dalam Kejadian 3 ayat 15 dan pengulangan kembali di dalam Kejadian pasal 22 ketika domba itu melambangkan Yesus sebagai pengganti Ishak. Dan Yesus sendiri yang menderita dan membayar di dalam dirinya sendiri hukuman atas dosa-dosa kita manakala ia mati di kayu salib. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 23, ini memberikan informasi kepada kita tentang kematian Sarah, istri Abraham. Kejadian 23 ayat 20 menyatakan, demikianlah dari pihak Bani Het ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Kalau kita membaca di dalam buku Patriarch and Prophets, halaman 147, Abraham telah mencapai usia 120 tahun ketika Tuhan memintanya untuk mengorbankan Ishak. Oleh karena itu, Ishak berusia 20 tahun dan Sarah berusia 110 tahun pada waktu itu. Dan setelah peristiwa di Bukit Moria ketika Abraham mempersembahkan Ishak, 17 tahun kemudian Sarah meninggal. Dan dia satu-satunya wanita dalam perjanjian lama yang usianya ketika meninggal disebutkan. Dia juga wanita pertama yang memasuki tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Dia dikuburkan di sana. Setelah berunding dengan Efron, Abraham membeli sebidang tanah pertamanya yang bisa dia sebut sebagai miliknya di Kanaan. Sesuai dengan janji Allah bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi tanah milik dari Abraham. Abraham menguburkan Sarah di gua Makpela di Hebron. Abraham, Ishak, Ribka, Yakub, Lea dan Yusuf juga dimakamkan di sana. Dan ketika kita membaca akan cerita ini, di sini menunjukkan bahwa Abraham benar-benar mencintai akan Sarah istrinya. Dia menangisi akan Sarah, meratapinya ketika Sarah meninggal. Karena kita tahu bersama bahwa ada banyak peristiwa yang dilewati oleh Abraham dan Sarah bersama-sama. Pasang surut akan iman mereka kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka tetap setia kepada Tuhan. Pelajaran bagi kita, marilah kita saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati akan pasangan kita, baik suami maupun istri, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kita harus menaruh Allah di dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam cerita ini, pada akhirnya Allah merealisasikan akan janjinya bahwa Abraham menetap di tanah itu secara permanen. Kejadian 24 ayat 7, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Abraham membuat rencana untuk mencarikan istri bagi Ishak untuk menjamin akan keturunannya sebagaimana janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Sama seperti Abraham ingin mendapatkan tanah untuk menguburkan istrinya karena janji Tuhan kepada keturunannya bahwa mereka akan memiliki tanah itu, dia sekarang bersikeras bahwa Ishak juga jangan menetap di luar tanah perjanjian tersebut.
Itulah sebabnya ia harus mencari istri, tetapi bukan dengan keturunan Kanaan. Karena itu Abraham menyuruh Eliezer, pembantu kepercayaannya, untuk mencarikan Ishak calon istri. Ada dua hal yang luar biasa dalam cerita ini. Yang pertama adalah doa Abraham, doa Eliezer, dan juga Ishak. Dan mereka percaya bahwa Tuhan akan mengendalikan akan prosesnya. Lebih khusus lagi ketika kita melihat akan doa Eliezer, ada 3 komponen yang ada di dalam doa Eliezer. Yang pertama adalah ia menyebut Allah sebagai Tuhan pribadinya dan Allah yang mengendalikan sejarah. Yang kedua, Eliezer meminta keberhasilan di dalam rencananya tersebut. Dan ketiga, dia meminta tanda kepada Tuhan. Tandanya adalah calon wanita tidak hanya harus menyerahkan kendinya kepada orang asing, tetapi juga harus secara sukarela memberikan minum kepada 10 unta miliknya. Dan apabila ini terrealisasi, berarti wanita tersebut adalah calon istri dari Ishak yang diberikan Tuhan. Dan peristiwa ini terjadi, tetapi Tuhan membiarkan Ribka memilih sendiri. Tuhan telah memberi kita sebagai manusia kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk memilih, kebebasan yang tidak akan dia injak-injak. Sebagaimana Ribka diberikan kebebasan untuk memilih apakah ia akan menjadi istri Ishak atau tidak, demikian pula dengan kita. Allah akan menggunakan segala cara supaya kita dapat memilih pilihan yang benar. Tetapi Allah tidak dapat mengintervensi kita untuk kita dapat mengambil keputusan tersebut. Ia menghormati kita untuk mengambil pilihan-pilihan kita. Itulah sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Tetapi Paulus katakan bukan berarti kita diberikan kebebasan, kemerdekaan, sehingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang salah. Mari kita belajar untuk mengambil keputusan yang benar, yang sesuai dengan instruksi Tuhan, sehingga kehidupan kita akan jauh lebih baik. Kita akan terus setia kepada Tuhan. Ketika Sarah meninggal, Abraham menikah lagi. Kejadian 25 ayat 1 menyatakan, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Abraham hidup selama 175 tahun. Selain Ishak, ia memiliki 1 putra dengan Hagar, yakni Ismail, dan 6 lainnya dengan Ketura. Abraham mengirim ke-7 putra gundiknya jauh-jauh dari tempat tinggal mereka, karena ia tahu hanya Ishak yang dapat mewarisi akan tanah perjanjian tersebut. Ada 2 catatan silsilah singkat dalam Kejadian 25 ayat 2-4 dan 12-18 yang menekankan bahwa janji kepada Abraham telah digenapi dan kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Ada 2 penafsiran terkait dengan siapa Ketura ini. Ada yang menyatakan bahwa Ketura ini adalah nama lain dari Hagar, tetapi ada yang menyatakan bahwa Ketura itu adalah orang yang lain yang berbeda dengan Hagar. Tetapi apapun itu, di sini menekankan bahwa pada akhirnya Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan tetap setia kepada janji-janji kasih karunia-Nya kepada hambanya yang setia, Abraham, yang imannya digambarkan dalam kitab suci sebagai contoh besar keselamatan oleh iman. Laporan kematian Abraham diapit di antara 2 silsilah, juga bersaksi tentang berkat Tuhan. Ini mengungkapkan pemenuhan janjinya kepada Abraham yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya, bahwa ia akan mati pada waktu telah putih rambutmu dan umur panjang. Dan pada akhirnya Tuhan menggenapi akan janji-janjinya di dalam kehidupan Abraham. Abraham disebut sebagai bapa segala orang percaya atau bapa segala orang yang beriman, bukan karena usahanya, tetapi atas dasar kasih karunia Allah kepada Abraham di dalam kehidupannya. Mari kita terus beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan dengan usaha-usaha kita mendapatkan keselamatan, tetapi semata-mata atas kasih karunia Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita mengasihi Dia dengan menuruti akan instruksi yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam firman-Nya. Kita menurut bukan karena kita mencari-cari keselamatan, tetapi penurutan justru karena kita telah diberikan keselamatan. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Lewat pengalaman kehidupan Abraham yang kami telah pelajari, kiranya dapat menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami terus beriman kepada Tuhan, oleh karena Allah selalu baik di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.